أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك ورحمة الله ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa halnya bagaimana yutasawwaru digambarkan ayahjuba oleh bahwa menghijab menutupi akan Allah syai'un oleh sesuatu wa huwalnya bermula ya Allah itu al-wahidul zat yang esa alladzi laisa yang tidak ada itu maha beserta dengan alladzi syai'un oleh sesuatu. Itu kullu syai'in karena setiap sesuatu itu kullu syai'in karena setiap sesuatu siwahu yang selain Allah itu adamun tidak ada. La wujuda tidak ada wujud itu mawjud lahu bagi syai'un siwahu ala tahqiqi atas hakikatnya. Walaysa maka tidak ada sama di sana sesuatu yang cukup yang menghijab yang menutupi akan Allah. Idil wujudu karena bermula wujud al hakiki yang hakiki kuluhu yang kesemuanya al wujud al hakiki itulah milik Allah. Walaysa ada sesuatu wujud minhu dari wujud li ghairihi untuk selain Allah. Imam Miftahillah mengajak kita kembali untuk merenung dan menggunakan logika kita. Bagaimana bisa terjadi ada manusia yang tidak beriman kepada Allah, tidak bisa melihat keberadaan Allah. Kalau bukan hatinya yang mati, paling tidak hatinya sakit. Bagaimana kita membangun logikanya? Di antaranya beliau mengajak kita merenung kaifa yutasawwaru ayyujubu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa syai'un. Bagaimana digambarkan bahwa ada sesuatu yang menghijab Allah, sesuatu yang menutup-nutupi keberadaan Allah, sedangkan Allah adalah zat yang al-wahid, yang satu, yang esa, alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang lainnya bagaimana? Id kullu syai'in siwa adamun la wujuda lahu ala tahqiqi. Karena setiap sesuatu selain Allah itu tidak ada. Tidak ada wujud bagi sesuatu selain Allah itu secara hakikat. Walaysa thamma syai'un yajubu. Maka tidak ada di sana itu sesuatu yang menghijab Allah, yang menutupi Allah. Idzul wujudul hakiki kullu lahu. Karena wujud yang hakiki itu semuanya adalah milik Allah. Walaysa minhu lighairi. Tidak ada sesuatu pun dari wujud itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau secara logika awam kita ini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu. Dan itu yang kita lihat, ada gunung, ada laut, ada sungai, atau ada manusia, ada binatang. Bukan itu wujud. Ternyata ada seorang ilmuwan dari Turki namanya Dr. Harun Yahya. Itu sampai membuat tayangan. Yang tayangan itu menerangkan bagaimana sesungguhnya zat selain Allah, ya, sesuatu yang ada selain Allah itu adanya adalah bukan dalam makna tahqiq atau hakiki. Ada itu karena apa? Karena dibayangkan adanya oleh akal manusia, oleh otak, dan di situ diterangkan sebagaimana manusia itu kadang-kadang juga takut kepada sesuatu yang sebetulnya secara fakta orang tidak lihat. Ada orang takut dengan jin, ya, malam Jumat Kliwon lewat kuburan berani tidak? Ya? Takut dengan siapa? Oh, ada, katanya ada ini, ada apa istilahnya, kuntilanak. Pernah lihat kuntilanak? Ada ini penampakan apa namanya, pocong. Pernah lihat pocong? Ini sesuatu yang tidak ada, tapi sering buat orang itu ketakutan luar biasa. Nah, aslinya demikian. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang tidak beriman kepada Allah, katanya Allah tidak ada, atau kalaupun ada itu tertutup. Bagaimana bisa Allah terhijab atau tertutup, sedangkan Allah itu Al-Wahid, yang tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah dalam wujudnya. Atau dengan logika lainnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yutasawwar, hanya bagaimana digambarkan ayah juga oleh bahwa menghijab, menutupi akan Allah syai'un oleh sesuatu, bahwanya bermula ayah wa aqrabu, zat yang paling dekat ilaika padamu, min kulli syai'in, dari sesuatu. Litubuti akoti, karena tetapnya meliputinya Allah, bika denganmu, wa qayyumiyatihi, dan sifat al-qayyumnya Allah, ya, berdiri sendiri mengurus makhluknya Allah, alaika tasmu. Qala telah berfirman ta'ala wa ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi. Pananu, dan bermula kami Allah itu aqrabu, dekat ilaihi kepada manusia, min hablil waridi, daripada urat lehernya. Bahwa maka bermula ya Allah itu qaribun, zat yang dekat lana pada kita, bidati dengan zatnya Allah, hingga ahli syudi, menurut ahli penyaksian. Wa amalul jabi, adapun ahlul hijab, fayaquluna, maka mengatakan mereka ahlul hijab, huwa bermula di Allah itu qaribun, zat yang mendekat, bi ilmihi, dengan ilmunya Allah, wa qudrati, dan kekuasaan Allah, ila wiridin, kepada selain itu. Selanjutnya kita diajak untuk menggunakan logika kita kepada orang yang tidak percaya adanya Allah, atau Allah ada namun mana wujudnya, mana tidak kelihatan keberadaannya. Maka kita diajak untuk menggunakan logika. Kaifa yutasawwaru ayajubu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana digambarkan ada sesuatu yang menghijab Allah, menutupi Allah, sedangkan ia adalah zat yang paling dekat padamu daripada setiap sesuatu. Maksudnya lithubuti hakotih bika wa qayyumiyati alika, itu tetapnya meliputinya Allah kepadamu dan berdiri sendirinya Allah di dalam mengurusmu. Qala ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada seorang manusia daripada urat lehernya.
urat leher begitu dekat, tapi Allah lebih dekat daripada itu. Sesuatu yang begitu dekatnya, kenapa sampai tidak diyakini keberadaannya? Nah itu tentunya sebabnya karena hatinya yang mati atau hatinya sakit. Bahwa qaribun lana bidzatihi inda syuti. Lalu dekatnya Allah maksudnya dekat yang bagaimana? Kalau menurut ahli syuhud, orang-orang sudah menyaksikan keberadaan Allah, beliau belum mengatakan Allah maha dekat kepada kita dengan zatnya Allah. Zat Allah dekat dengan manusia menurut ahli syuhud. Wa mahlul hijabi fayaquluna, adapun orang-orang masih terhijab, beliau itu mengatakan huwa qaribun bi ilmihi wa qudratihi. Allah maha dekat kepada makhluknya, maksudnya dengan ilmunya Allah dan dengan kekuasaannya Allah, bukan zatnya Allah yang dekat. Itu menurut ahlul hijab. Ila ghairi dzalika, kepada selain daripada itu, ya, logikanya. Ya. Berikutnya kita masih diajak lagi untuk merenung kaifa yutasawwaru ayatubai syai'un wa laulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru, hal yang bagaimana digambarkan ayat juga oleh bahwa menghijabkan Allah sehingga sesuatu walau lahu, dan kalau tidak ada Allah maka tidak ada wujudu kulli syai'in, oleh adanya setiap sesuatu. Bagaimana Allah itu tergambarkan terhijab oleh sesuatu? Bagaimana digambarkan bahwa sesuatu itu menghijab, menutupi Allah? Sedangkan kalau tidak ada Allah maka tidak ada wujudnya sesuatu itu. Ini luar biasa. Kalau bukan karena mati hatinya, ya sakit. Zat yang kalau tidak ada keberadaannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa wujud, namun kemudian oleh manusia disebut tidak ada. Hatta istadala, sehingga mengambil dalil bihi, dengan syai', ya, al-musyahiduna. Hatta istadala bihi, hatta istadala, sehingga mengambil dalil bihi, dengan syai' al-musyahiduna, oleh orang yang bersaksi, alal asyai, atas segala sesuatu. Qala, berfirman ta'ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahidun. Alam yakfi, apakah tidak cukup bi rabbika, dengan Tuhanmu, annahu, kan sungguhnya rabbuka, ala kulli syai'in, atas satu itu, syahidun, dan yang menyaksikan. Balas kata, dan kalau menggugurnya kullin, ya, akan lapan kulin, lakana, maka sungguh ada, ya, kalam itu adharal jelas fi ibadatil umum, di dalam memberi faedah umum. Bagaimana digambarkan bahwa ada sesuatu yang menghijab Allah, sedangkan kalau tidak ada Allah maka tidak ada wujudnya setiap sesuatu itu. Sehingga orang-orang menyaksikan itu mengambil dalil dengannya atas segala sesuatu, atas asya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup Tuhanmu sesungguhnya atas setiap sesuatu adalah zat yang menyaksikan. Menurut komentar dari Imam Syarqawi, walau asqata lafdhu kullun, walau asqata lafdhu kullun kulin lakana adhara, maka sungguh adalah kalam wahid lebih jelas. Bi fadatil umumi, di dalam memberi faedah umum. Maksudnya kalau lafaz di sini disebutkan, kalau lafaz kullu itu dihilangkan. Maksudnya kaifa yustasawwaru kaifa yustasawwaru ayat juba syai'un walau lahu makana wujudu syai'in, gitu. Makana tidak ada wujud sesuatu. Wal qasdu, dan maksud bihadal kalami, dengan pembicaraan ini, itu adalah wal mubalaghatu, menyangatkan binabil hijabi, di dalam meniadakan hijab,
ketertutupan, fala yadurru maka tidak bahaya kaunu hadal wajhi oleh keberadaannya wajah atau arah ini bi maknal wajhi dengan makna wajah atau arah al-awal yang awal. Wa ba'dum dan bermula sebagian ulama itu asbata menetapkannya ba'dum at-taghayyur akan perbedaan binama di antara keduanya bima dengan sekelas tufi yang tetap di dalam makul patun bermula kesusahan. Para sahabat sekalian, kita cermati baik-baik. Untuk apa Imam Tahilah sampai berkali-kali mengajak kita merenung kaifa yutasawwur kaifa berkali-kali sampai terakhir kaifa yutasawwur ayyajuku syai'un wa lahu makana kulli syai'. Maksudnya apa? Wal qasdu minha al kalamu al mubah wal qasdu bihadzal kalam, maksud dengan kalimat ini adalah al mubalaghatu fi nafil hijab, yaitu menyangatkan di dalam meniadakan hijab. Waliyaduru kaunu hadzal wajhi bi maknal wajhil awali, maka tidak bahaya keberadaan daripada wajah atau arah ini itu tetap dengan wajah atau arah yang pertama. Wa ba'dhum asbata taghayyur bainahuma, sedangkan sebagian ulama menetapkan perbedaannya di antara keduanya. Bima bi kulfatun, disebabkan apa yang di dalam itu ada satu kesusahan. Berikutnya kita diajak untuk juga merenung agar kita tidak menjadi orang yang mengherankan dalam arti yang negatif. Ajaban ya ajaban kaifa yadharul wujudu fil adami am kaifa yasbutul hadisu man ma'aman lahu wasbul kitab. Ya ajaban, wahai menakjubkan, mengherankan, kaifa yadharu, bagaimana akan tampak al-wujud oleh wujud fil adami dalam tidak ada. Di anal adam maka sesungguhnya ketiadaan itu dulu matun kegelapan, wal wujud itu sedangkan bermula hal yang bermula wujud itu nuruhuma cahaya keduanya. Bukan wahuma ya. Li'annal adam maka ketiadaan itu dulmatun kegelapan, wal wujudu dan bermula wujud itu nurun cahaya, wahuma dan bermula keduanya itu didani dua yang berlawanan, la yatsamani yang tidak bergumul keduanya. Wahai menakjubkan, bagaimana sesuatu yang wujud akan tampak di dalam ketiadaan. Jadi ada sesuatu yang wujud tapi tampaknya nanti pas yang tadi ada. Gimana itu memahami? Bagaimana alangkah menakjubkannya bagaimana akan wujud, akan tampak wujud sesuatu dalam ketiadaan. Li'anal adam dzulmatun, kasusnya tidak ada itu adalah kegelapan. Wal wujudu nurun, sedangkan wujud itu adalah merupakan cahaya. Wa huma didani, sedangkan keduanya antara gelap dan terang itu dua hal yang berlawanan yang akan bertemu. Am kaifa yasbutul hadisu am kaifa sudah hanya bagaimana akan tetap al-hadis oleh perkara yang baru ma'amman beserta orang lain yang tetap dengan man wasful idami bermula ya, sifat kemaha terdahuluan. Li'anal hadis akan sebagai perkara yang baru itu batilun batil. Wallah hal yang bermula wa ta'ala hanya maha tinggi Allah itu hakun hak benar, wal batil dan bermula batil itu tidak tetap ya batil ma'adhuhuril haqi beserta dengan tampaknya kebenaran. Mari kita cermati baik-baik kalau begini ini. Bagaimana ya ajaban baik, alangkah menakjubkannya. Bagaimana akan tampak wujud di dalam ketiadaan? Karena sesungguhnya tidak ada itu adalah kegelapan, sedangkan wujud itu adalah cahaya. Sedangkan keduanya gelap dan cahaya takkan bisa bertemu. Ini adalah dua hal yang berlawanan. Am kaifa yasbutul hadisu ma manahu wasful kitab.
ataukah akan tetap ya sesuatu yang baru itu bersama dengan sesuatu yang ia memiliki sifat qidam yang maha terdahulu. Li'anal hadisa batilun, karena sesuatu yang baru itu adalah batil. Wallahu ta'ala hakun, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak. Wal batilu la yasbutu ma'udhuhuril haqis, sedangkan kebatilan ia tidak akan tetap bersama dengan tampaknya kebenaran. Qala telah berfirman ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batina kana zahuqan. Jadi qala telah berfirman ta'ala wa qul, dan ucapkan olehmu ja'a telah datang al-haq oleh kebenaran, wa zahaqa dan telah lenyap al-batil kebatilan. Innal batila, sungguhnya kebatilan itu, karena ada ya batil itu, innal batil sungguh batil, karena ada ya batil itu zahuqan lenyap, sirna, binasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang sangat terkenal, ya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu adalah zahuqan, yang akan binasa, akan lenyap. Wa dhahiru, maka bermula yang dhahir, wa thabitu, dan bermula yang tetap. Itu huwa bermula ia al-dhahir wal batin, itu al-haqqu ta'ala, kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lal qawlu wa ma bada illa wajhul haqqi wa huwa dhahir wa huwa al-mudhiru. Yang berikutnya adalah wathabitu huwa al-haq, wathabitu, bermula zat yang tetap itu huwa bermula at-thabit itu huwa al-haq at-ta'ala, al-haq Allah ta'ala. Lal qawnu wa ma bada illa wajhul haqqi wa huwa al-mudhiru. Lal qawnu, tidak ada satu ciptaan, wa ma bada, tidak tampak sesuatu, illa wajhul haqqi, kecuali adalah wajah awal hak, bahwa maka bermula ia adalah al-haq al-mudhiru, orang yang menampakkan. Wa dhahiru wal wujudu, wa dhahiru, dan bermula zahir, wal mawjud, dan wujud itu duna kulil madzalimi, itu duna kulil madzalimi, di bawah atau bukan setiap duna kulil madzahiri, duna kulil madzahiri, selain daripada semua perkara-perkara yang menampakkan. Ta'jubu, dan bermula ketakjuban atau kehairan dalam matku disebutkan itu nasihan muncul min ghalabati syuhudi, dari menguasainya penyaksian. Bainahu, karena sungguhnya syuhud itu idza qawiya, apabila kuat ya syuhud al di atas seorang hamba, itu mahalat, maka lenyap al aqwanu, oleh ciptaan-ciptaan, di nadri, dalam pandangannya abad, babani, dan telah lenyap anha darinya, dari akwan, bil marati, dengan satu kali. Apa yang dimaksud dengan akhlak itu? Bathabitu wal haqqu ta'ala, sesuatu yang sabit, yang tetap itu adalah Allah al-haq subhanahu wa ta'ala. Lal qawnu wa ma bada illa wajhul haqqi wa huwa al-mudhiru. Jadi zat yang maha tetap itu adalah Allah al-haq. Tidak ada sesuatu ciptaan dan tidak ada sesuatu yang tampak daripadanya kecuali adalah satu arah Allah al-haq.
Bahwa al-mudhiru, sedangkan dia adalah zat yang menampakkan. Wadzahiru wal mawjudu duna kulil madahir. Dan sesuatu yang zahir, sesuatu yang diwujudkan itu di bawah setiap daripada al-mudahir, ya, zat yang menampakkan. Jadi aneh bin ajib maka kehidupan itu. Kita tahu semua tiap sesuatu yang ada penciptanya, betul begitu? Udah jelas, kita semuanya secara logika udah paham. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi bahkan di langit itu kecuali ada penciptanya, betul? Setiap sesuatu dipastikan ada penciptanya. Nah mestinya kalau kita lihat langit, ingat yang menciptakan. Lihat bumi, lihat berarti ada yang menciptakan. Lihat manusia, lihat hewan-hewan, lihat semua benda, teringat ada yang menciptakan. Namun kenapa bisa terjadi ada manusia yang tidak percaya adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, padahal wasabitu wal haqqu ta'ala, zat yang tetap, yang teguh, yang ada itu adalah Allah Ta'ala, la al-qaul wa ma bada illa wajhul haqqi wa al-mudhiru. Tidak ada sesuatu keberadaan satu ciptaan dan apapun yang tampak kecuali wajhul haqqi, wajah Allah itulah yang mewujudkan, bukan setiap penampakan. Watajub al-madkuru, yang watajub dan keheranan al-madkuru disebutkan itu nasin muncul min ghalabati syuhudi, dikarenakan menguasainya persaksian. Fa innahu sungguhnya ia itu idza qawiya apabila kuat ala abdan seorang hamba itmahalatnya maka lenyap al-aqmanu oleh alam-alam semesta. Wa fi nadari, di dalam pandangannya ahli syuhud, babania dan lenyap, ya rusyud anha darinya, dari aqwan bil marati, dengan satu kali. Ini keheranan atau takjub yang disebutkan ini adalah munculnya dikarenakan menguasainya yang persaksian. Karena sesungguhnya apabila persaksian telah kuat di dalam diri seorang hamba, maka akan lenyaplah akwan ya, alam-alam semesta di dalam pandangannya, dan lenyaplah yaitu darinya dengan sekali pelenyapan. Lalu kalau demikian, sebetulnya siapa yang disebut orang yang pandai dan siapa orang yang jahil? Nah, ini berikutnya Imam telah memberikan kepada kita isyarat. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayutisa bil waqti ghaira ma atharallahu bihi. Ma taraka, tidak meninggalkan minal jahli, dari kebodohan, syai'an, dengan sesuatu pada sedikit pun, man oleh orang arada yang menakai, man ayudisakan bahwa menjadikan ya Allah bil mati dalam suatu waktu, weromakan selain segala suatu atharo yang menampakkan duakan ma'Allah di dalam syai'. Imam telah beliau menyatakan ma taraka minal jahli syai'an, tidak meninggalkan kejahilan atau kebodohan sedikit pun, sesuatu pun. Man tarakam tili man arada yuhdisa bati ghairu ma tarqabi. Siapa dia? Orang yang menghendaki Allah menjadikan di dalam satu waktu selain apa yang Allah menampakkannya di dalamnya. Ini perlu dicermati baik-baik ini. Orang yang ngeyel pingin terjadi sesuatu pada waktu dan tempat yang Allah belum menghendakinya karena belum tepat waktunya, itu namanya termasuk orang yang tidak meninggalkan kebodohan sedikit. Berarti dia dalam kondisi mana? Dalam kondisi bodoh ataupun lebih daripada itu.
Faida kana maka apabila ada murid seorang murid fi halin badaniyan ya, fi halin dalam satu keadaan batanian sifatnya badan, au qalbin atau sifatnya hati, la yadumu yang tidak menselahu akan hal badani au qalbi asyaru oleh syarat lazim maka wajib akan murid ya. Husnul adabi oleh baiknya adab bi ikhtiyari bakai dalam memilih kekalnya murid alaihi atasnya ya, alaihi atasnya, alaihi atas syekh atau atas ustad, waridahu dan keridoannya syekh bi dengannya ya, dengan man hatta yang kulahu wow sehingga Allah memindahkannya anu darinya. Fa idza kana maka apabila ada ya murid itu mutajridan orang yang tajrid berta'alaq dan bergantung qalbi hatinya murid bitakasubi dengan usaha atau ada ya murid itu bisa dalam satu pekerjaan warada dan menghendaki itu kalau akan pindah anha dari sunnah karena maka ada ya murid itu qalil adabi orang yang sedikit adabnya maulahu terhadap Tuhannya jahilan karena jahil tidak mudah bima dengan segala satu yunasibu yang mencocoki yama hadrat akan hadirannya Allah SWT. Para sahabat sekalian, kita perlu pahami bahwa manusia dalam hidup itu sering punya keinginan-keinginan, betul? Punya harapan-harapan, bahkan cita-cita yang besar-besar, bahkan yang mahal-mahal ataupun yang hebat-hebat ya. Ya silakan, boleh. Yang namanya cita-cita itu malah termasuk bagian rahmat Allah. Ada satu makalah menyatakan bahwa al-amalu rahmatun bil ummati. Al-amal dalam arti maksudnya keinginan, cita-cita itu adalah baik ya. Itu merupakan rahmat dari Allah untuk umat Islam. Amal yang maksudnya harapan, cita-cita itu ya, al-amalu itu merupakan bagian rahmat Allah untuk umat Islam. Karena dia punya cita-cita, maka ia bergerak menuju hal yang lebih baik. Nah, maka dari itu kita hidup mesti punya cita-cita ya. Sebaiknya walaupun tercapainya itu urusan Allah, harus punya cita-cita supaya jalannya itu nanti lebih efisien. Bab cita-cita itu menjadi seperti radar ya. Ini coba perhatikan ya. Ini diri kita itu pasti semua sedang pasang radar. Udah kelihatan ya. Radar itu apa? Al-aman, harapan atau cita-cita atau al-azmu juga, tekad. Kalau yang memang di radarnya itu dia lagi nyari ilmu dan akhir ilmu, majelis ilmu, maka kalau dia ketemu langsung diambil atau dimasuki atau dihidupkan dan sebagainya. Tapi kalau dia memang tidak ada radarnya untuk mencari ilmu atau majelis ilmu, ya tidak peduli. Adapun tidak akan direspon gitu. Dalam hidup ini kita punya cita-cita secara pribadi, tapi harus ingat yang akan terjadi di muka bumi ibarat pertunjukan itu wewenangnya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan, "Ma taraka minal jahli syai'an man arada yudisa bil waqti ghaira ma taharallahu bi." Tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun orang yang menghendaki mengadakan atau menjadikan di dalam satu waktu selain apa yang Allah itu menampakkan di dalamnya.
Tiap waktu dan tempat ada takdirnya. Tapi ada orang ingin segera. Nah, bagaimana itu? Faidah karena maka apabila ada al-budul seorang murid fi halin dalam satu keadaan badan yang sifatnya badan atau qalbin atau hati, la yadumu yang tidak mencelahu akan hal asyar oleh syarak fainahu lazimah maka wajib akan murid husnul adabi oleh baiknya adab bihtiari bakai di dalam memilih kekalnya murid ya bihi dengan syekh hatta yang kula sehingga memindahkan akan murid Allah oleh Allah anhu dari syekh. Imam Masyarqi menerangkan apabila ada seorang murid berada dalam satu keadaan yang sifatnya badaniyah ataupun secara hati ya, ada badaniyah atau qalbiyah yang syarak tidak mencelanya, maka wajib bagi seorang murid untuk husnul adab, baik adab di dalam memilih tetap pada apa yang ditentukan oleh Allah dan Allah ridho dengannya, sehingga nanti Allah sendiri akan memudahkannya. Ini ilmu penting ya, walaupun ilmu alikam, ilmu tentang ruhiyah, ukhrawiyah, tapi di dalam dunia juga bisa manfaat, benar. Kalau kita dalam hidup ini sudah mendapatkan satu aktivitas usaha atau kerja, maka itu harus disikapi sebagai bagian dari amanah. Jangan pindah dari pekerjaan itu kalau Allah belum mengendaki memberikan yang lebih baik. Kadang ada orang kerja karena merasa gajinya kurang gede berhenti kerja, betul nggak? Betul? Apanya? Orang kerja merasa gajinya kurang gede terus berhenti kerja, betul begitu? Maksudnya betul sikap kayak gitu? Salah? Yang benar gimana? Yang benar itu jalani dulu. Selagi kita belum punya pekerjaan yang lain yang lebih baik, yang ada itu selagi pekerjaan itu layak dan syar'u, syarat tidak mencelanya, lazimahul husnul adabi, wajib baginya atau husnul adab, baik adab, jalani. Tapi gajinya kecil Pak. Yang penting kita itu dapat kesempatan kerja, membangun diri, membangun relasi dan sebagainya, dan supaya jangan nganggur. Pantangan itu nganggur. Lagi pula apa? Kan nanti kalau ngelamar kerja ditanya, udah pengalaman kerja di mana berapa tahun? Itu kesempatan. Ibarat orang yang pertama kali kerja itu terima aja pekerjaan itu. Dibutuhkan untuk menulis pengalaman kerja. Tapi kadang orang kurang adab, tak mau, mending nganggur daripada kerja gajinya kecil. Ya, padahal kalau saja dia itu tekun, kerja bagus, awalnya memang gajinya kecil, lama-lama terpercaya, lama-lama kemudian diberi kesempatan belajar lagi, lama-lama jadi pimpinan perusahaan. Itu sekarang ada orangnya yang seperti itu. Merintis kerja ya, pertama jadi OB, ya, tukang bersih-bersih, tapi sampai pada akhirnya menjadi direktur. Bagaimana ceritanya? Karena dia maksimal dalam kerja, datang tidak pernah telat, namun lebih awal, ya, membersihkan apa saja yang dia lihat, ya, tanpa perintah ataupun orang saya bilang bukan jobnya, ya, tapi karena dia itu menjiwai tugasnya, akhirnya dia semua dibersihkan, dirapikan. Dan suatu ketika ada seorang pimpinan pemilik perusahaan yang terkesan, dia kemudian dipanggil untuk dekat dan akhirnya dijadikan bagian orang kepercayaannya. Sampai lama-lama jadi petinggi perusahaan. Dalam ibadah juga itu, kita sekarang nih, yang sekarang lagi di Arba'in, ya sudah maksimalkan.
Jangan membayang-bayangkan yang lain. Wah, coba ya kalau saya ini sekarang di Yaman, di tempatnya Habib Umar misalnya. Membayangkan di mana di Al-Qasimiyah, Uni Emirat Arab. Padahal nyatanya di mana sekarang? Di mana sekarang? Di Arba'in. Nah, itu orang-orang seperti itu, mohon maaf ya, disebut mata roke minal jahli saya. Tidak meninggalkan kebodohan sama sekali. Kenapa? Karena dia menginginkan terjadinya sesuatu yang belum waktunya. Akhirnya dia sedih sendiri. Orang itu sering sedih, kesedihannya itu dia karang sendiri, dia ciptakan sendiri. Lalu bagaimana selanjutnya? Wa kada in kana fi hali qabdi. Wa kada dan seperti ini. Dan maksudnya tadi kalau ada orang berada di dalam satu tadi udah disebutkan. Kalau ada orang dia berada dalam satu aktivitas, dalam satu keadaan yang sifatnya badan maupun hati yang tidak dicela oleh syarat, maka wajib baginya husnul adab, bagus adab di dalam memilih tetap padanya dan ridha dengannya, sampai kemudian Allah sendiri yang akan memindahkannya. Wa idza kana, maka apabila ada yang murid itu mutajarid, orang yang tajrid, yang tidak terikat dalam kerja dan usaha, wa ta'alaqa, dan bergantung kalau boleh hatinya mutajaridin bil kasbi, dengan usaha, aukana, atau ada yang murid itu bi sanatin, dalam satu pekerjaan, warada, dan menghendaki yang murid teliti akan pindah anha darinya, dari san'ah ila ghiriha, kepada selain san'ah, karena maka ada yang murid itu kalil adabi, sedikit adabnya, ma'amaulah, beserta dengan Tuhan, yang murid jahilan, halnya orang tidak tahu, yang jahil, bima dengan sesuatu, bima dengan segala sesuatu nasibu yang mencocok, yang ma'abduratawakan hadiratnya Allah. Apabila ada seorang yang dia mutajarid, ya, dalam badan dia tidak terikat dengan kerja dan usaha, dan hatinya bergantung, minta kasub dengan usaha, atau ia berada dalam satu son'ah, satu aktivitas yang ia menghendaki untuk pindah darinya kepada yang lain, karena kalian adabi, maka semua itu gambaran orang yang sedikit adabnya, ma'amaulah, beserta dengan Tuhan yang itu Allah SWT, jahilan bima yunasibu hadratahu, orang itu berarti tidak tahu dengan apa yang sepatutnya pada hadiratnya, maksudnya di hadirat Allah SWT. Wakada, dan seperti ini, karena jika ada yang murid itu fi hali qabdin, di dalam keadaan sempit, dalam keadaan sempit atau tertekan, warada, dan menghendaki ya murid al-intiqal, akan pindah anhu, dari hal qabdi ilal basti, kepada keluasan. Kalau berkata ba'dul sebagian ulama, qala ba'dum li, kalau telah berkata ba'dul sebagian ulama li, padaku, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 sanatan tahunnya, ma'aqamani, tidak menetapkan aku, ma'aqamani, tidak menempatkan niakan oleh Allah, fi halin, dalam satu keadaan, fakar itu, lalu aku tidak menyukainya, wala naqalani ila ghairihi, wala naqalani, dan tidak memindahkannya aku ila ghairi, kepada selainnya, hali fasahitu, maka marwaliku akan Allah, wahada, dan bermula ini itu min nataijil ilmi, dari hasil-hasilnya ilmu, billahi, kepada Allah, wa ma'rifati rububiyati, dan mengenali sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dalam bahasa kita ini adalah keadaan wakada in kana bi qabdin. Dengan seperti ini pula seorang hamba, seorang murid, bila ada dalam keadaan
qabdun nanti makom sempit, makom keterbatasan, dan menghendaki untuk pindah darinya menuju yang luas. Itu juga termasuk orang yang su'ul adab ya, ketika memaksakan diri pindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga kemudian ia su'ul adab di hadapan Allah. Qala ba'dhum, berkata sebagai ulama, li ya kepada qala ba'dhum li mundu arba'ina sanatan ma'aqamanillahu bihalin. Pakar itu ada sebagai ulama mengatakan sejak 40 tahun Allah tidak menempatkan aku dalam satu keadaan. Pakar itu lalu aku tidak menyukainya. Wala naqali ila ghairi, wala naqali, dan ia tidak memindahkan kepada yang lainnya. Fasahitu, maka aku marah kepadanya. Wa hadza min tajil ilmi billahi. Nah, ini adalah termasuk buahnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma'rifati rububiyati, dan memahami sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sampai tidak marah ya ketika Allah Subhanahu wa taala diuji, seperti sebagian orang mengatakan mundu arba'ina sanatan ma'aqamanillahu bihalin fakarituhu wala naqalani ila ghairi fasitu. Sejak 40-an tahun Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkanku pada suatu keadaan lalu aku tidak menyukainya dan tidak memindahkan aku pada sesuatu yang lain lalu aku memarahinya ya. Itu tidak terjadi. Karena apa? Karena ia sudah benar-benar memahami hakikat kehidupan. Wa hadza min nataijil ilmi billah, wa hadza min nataijil ilmi billah. Orang yang seperti ini adalah merupakan hasil-hasil daripada ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifati rububiyyati, dan memahami atau mengenali sifat ketuhanannya Allah. Wa in saytatil kal halu wa fa in sahitatil kal hala wa tasawwafa ila intiqali anha bi nafsihi wa arada ayyudisa ghaira ma dhaharallahu ta'ala faqad balagha ghayatal jahli bi rabbih. Wa in sahita, maka jika marah ya abatil kal hali akan keadaan itu, wa tasawwafa, dan menginginkan ya abad ila intiqali kepada pindah anha darinya, dari satu maqam atau hal binafsi dengan dirinya sendiri, warad, dan menghendaki ya abad atau murid ayudisa akan bahwa menjadikan ghairama akan selain segala sesuatu adharahu yang mendahirkannya oleh Allah ta'ala halimatil Allah. Waqad balagha, maka sudah telah sampai yang murid ghayatal jali akan puncaknya kejahilan birobi dengan Tuhannya, wa isa'atul adabi, dan buruk adab bi hadratihi, di hadirat Allah. Wa hada, dan bermula ini tuh min maradati hukmil mati, termasuk menentang hukum waktu. Alladhi tusiru, yang berisyarat ilai kepada alladhi as-sufiyatu, oleh para tokoh sufi, bahwa indahum min a'dami dhambil khasati, bahwa dan bermula ia ya, suudon kepada Allah itu bahwa dan bermula ia suudon ya, indallah, indahum, di sisi mereka ya, di sisi mereka ahlul ma'rifat itu min a'dami dzunubil khasati, termasuk paling besarnya dosa-dosa orang yang khusus. Jadi kalau ada orang ingin meninggalkan apa yang sedang Allah tugaskan pada dirinya dalam episode hidupnya, zahir maupun batin ya, itu termasuk perbuatan yang buruk, yang tercela, yang berselisih ya, dengan sifat-sifat seorang hamba, dan itu dikategorikan sebagai wawa indahum min a'dami dzunubil khasah. Menurut para ahli kemarifatan itu termasuk paling besarnya dosa-dosanya orang yang khusus.
Bagi orang kebanyakan mungkin tidak masukkan dosa, tapi orang khusus bisa jadi dosa. Kalau ungkapannya itu adalah hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, amal-amal buruk dalam pandangan orang-orang awam ya, orang-orang yang baik, maksudnya orang-orang tingkatan abrar itu bisa jadi adalah keburukan bagi orang-orang yang telah menjadi hasanul abrar sayyatul muqarrabin, orang-orang yang telah didekatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang terus dibimbing untuk menjadi muqarrabin, golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dibaca bersama.